Salah satu yang gue suka dari Menteri Keuangan Sri Mulyani karena konsistensinya untuk menyelamatkan duit negara. Bahkan untuk urusan itu ia berani berhadapan dengan pangeran-pangeran cendana yang dulu dikenal sakti mandraguna. Sekarang misalnya Sri Mulyani sedang digugat oleh Bambang Trihatmojo atau Bambang Soeharto ke PT UN. Karena Bu Sri menetapkan Bambang untuk dicegah ke luar negeri. Menurut catatan Menkyu, Bambang masih punya utang kepada negara yang belum dilunasi. Udah ditagih berkali-kali, ya biasa. Dia ngelak. Enak banget emang, karena kebiasaannya seperti dulu itu. Bambang lupa, sekarang presidennya udah Pak Jokowi, bukan Pak Soeharto lagi, bukan bapaknya lagi. Jadi kalau dia punya utang sama negara ya kudu bayar. Nggak bisa main kemplang lagi kayak dulu. Zaman preman udah nggak berlaku lagi sekarang, bro. Soal utang Bambang ini memang berkenaan dengan pelaksanaan SEA Games 1997 kemarin. Acara itu dilaksanakan di saat terakhir sebelum bapaknya dipaksa turun jabatan oleh rakyat, oleh demonstrasi mahasiswa waktu itu. Nah, pada saat 97 itu, Bambang hadir sebagai ketua konsorsium swasta yang membantu pelaksanaan SEA Games 1997. Karena tugasnya membantu sebagai konsorsium, nah dia nggak menggunakan uang negara, maksudnya modalnya sendiri. Kompensasinya bagi konsorsium itu, ia bisa mengail keuntungan dari acara SEA Games tersebut. Misalnya dari tiket masuk, atau juga dari ratusan mobil mewah yang digunakan peserta SEA Games 1997. Setelah acara itu, kendaraannya berada di bawah kendali konsorsium. Entah dikemanain, kita nggak tahu. Tapi seperti kebiasaan klan cendana saat itu, bisnisnya mau untung gede, tapi nggak mau keluar modal. Kan memang kesepakatannya konsorsium nggak dibiayai negara untuk SEA Games ini. Tapi untuk modalnya dia minjem duit dari sekretariat negara, sekitar 35 miliar pada saat itu. Sekedar informasi aja ya, jumlah 35 miliar tahun 1997 itu jelas berbeda dengan 35 miliar sekarang. Waktu itu harga dolar AS sekitar 2.500 lah per dolar gitu loh. Sementara sekarang kan harganya udah 14 ribuan. Dulu lu beli bakso semangkok cuma 500 perak, sekarang minimal 10.000 perak. Jadi jumlah 35 miliar itu dihitung juga dengan angka sekarang ditambah beban bunga sejak 1997. Itulah kewajiban yang harus dibayarkan Bambang. Berapa ya lo hitung sendiri. Sebagai Menteri Keuangan yang bertanggung jawab terhadap piutang negara, gue suka banget sama Sri Mulyani yang ngotot banget. Dia kekeh nagih hak negara. Jadi mau bapaknya Bambang dulu penguasa, kalau punya utang ya bayar. Kata Ahok, emangnya punya nenek lu? Sebelumnya, Sri Mulyani juga berhasil merampas duitnya Tommy Soeharto di rekening PT Timor Putra Nasional di Bank Mandiri. Jumlahnya lumayan, 1,2 triliun. PT Timor ini udah nggak beroperasi 1997, tapi masih punya kewajiban sama negara yang nggak dibayar-bayar sampai kemarin. Berkali-kali sidang pengadilan dan akhirnya dimenangkan oleh Menteri Keuangan, dan kemudian Menteri Keuangan punya hak untuk menguasai rekeningnya yang ada di Bank Mandiri. Sebelumnya lagi, Menkyu juga berhasil menyita gedung Granadi. Nah, gedung ini milik Yayasan Super Semar. Yayasan ini yang dikuasai oleh keluarga cendana punya kewajiban juga sama negara 4,4 triliun. Jadi sebetulnya masih panjang episode Menkyu ini mengejar duit yang digondol keluarga cendana dengan cara akal-akalan itu. Jumlahnya mungkin kalau total bisa sahoha. Nah, gue nggak tahu tuh bahasa sahoha tuh sebanyak apa.
Tapi apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani sekarang ini mungkin baru bisa menjangkau cuma sebagian kecil aja dari aset Cendana. Belum bisa menjangkau semuanya yang digarong dari rakyat. Itu pun untuk mendapatkan yang cuma sebagian kecil itu butuh waktu dan energi yang luar biasa. Melelahkan. Proses hukumnya panjang. Bukan cuma proses hukum. Dan kita tahu juga ada biaya politik yang harus kita alami juga di masyarakat. Lo inget kan isu kebangkitan PKI? Kalau gua sih ngelihatnya nggak lepas dari masalah ini. PKI itu emang isu khas Orde Baru banget. Terus juga lo perhatikan siapa-siapa yang suarakan isu kebangkitan PKI. Orangnya dia juga, Antek Cendana. Tapi syukurlah, kita bersyukur orang kayak Sri Mulyani nggak gampang digertak. Diisuin macam-macam dia maju terus. Dan dia adalah Menteri Keuangan terbaik yang dimiliki sama Indonesia. Untuk itulah kita perlu terus berdiri di belakang Bu Sri Mulyani agar dia terus mengejar tikus-tikus yang dulu grogotin duit rakyat untuk dikembalikan lagi ke kas negara. Kita mesti berdiri di sana. Gua sih cuma ngajak lu berpikir. Kesimpulannya ya terserah lu. Terima kasih.